Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi siswa-siswi kelas 12 TBSM 1, 2, 3, dan 4 ya. Hari ini kita bertemu kembali dalam materi pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ya. Di materi produk kreatif dan kewirausahaan ini kita akan menginjak ke materi di season terakhir ya, season keempat, untuk materi perakitan produk barang dan jasa ya. Nah, untuk materi di season keempat atau season terakhir ini ya, kita untuk materi ini adalah merupakan materi penutup ya, materi penutup dari perakitan produk barang dan jasa, dari materi pelajaran perakitan produk barang dan jasa. Nah, di materi ini kita kali ini ya, di season-season sebelumnya, dari season yang pertama, kedua, ketiga ya, di materi yang season terakhir ini kita akan mencoba menitik beratkan materi kita itu ya pada pada penugasan ya, dari materi 1, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sebelum memulai pembelajaran materi produk kreatif dan kewirausahaan, kita alangkah baiknya untuk berdoa sejenak ya. Doa menurut agama dan kepercayaannya, semoga apa yang kita pelajari hari ini ya, materinya mendapatkan kelimpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan materi yang kita pelajari bersama semoga bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai ya. Nah, untuk materi kita kali ini yang poin yang terakhir itu ya, poin yang terakhir dari tujuan pembelajaran kita ya, dari season-season yang pertama, kedua, ketiga, dan yang terakhir ini ya, kalian di sini mampu untuk membuat alat bantu dengan standar alat dan bahan yang digunakan ya. Tujuan pembelajaran kalian yang terakhir itu mampu untuk melakukan kegiatan perakitan produk barang atau jasa sesuai prosedur. Nah, di tujuan pembelajaran untuk materi season keempat ini dititik tekankan ke pembelajaran kalian untuk melakukan proses penyusunan proposal ya. Proposal baik itu produk barang dan jasa ya, dalam baik industri rumah tangga ya, industri kecil maupun industri menengah. Nah, di sini kalian diharapkan nanti mendapatkan ide-ide ya dari kegiatan pembelajaran ini berupa kegiatan perakitan produk barang dan jasa. Oke, sebelum ini kita coba review ya, review dari materi-materi sebelumnya ya, tentang materi perakitan produk barang dan jasa, bahwa yang kita tahu ya, yang namanya proses perakitan produk barang dan jasa itu merupakan langkah awal ya dari proses manufaktur ya, ditentukan, dan sebagian besar hampir 80% dari proses biaya produksi ini ditentukan pada proses desainnya ya. Nah, kemarin kita bahas tentang pertanyaan bagaimana metode perakitan apa yang paling tepat untuk produk yang akan kita lakukan ya, kita akan terapkan. Terus bagaimana caranya kita untuk mendesain produk ya, untuk perakitan yang baik dengan meninjau sistem perakitan produk, bentuknya, fungsi komponen, serta jumlah komponennya. Nah, terus nanti itu akan kita terjemahkan ke dalam tugas kalian ya, tugas kelompok. Terus manfaat-manfaat apa saja yang dapat diperoleh perusahaan ya, salah satunya baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil atau industri rumah tangga ya, dengan melakukan desain produk untuk perakitan yang baik ya, perakitan barang atau produk barang atau jasa. Yang pertama itu mengurangi biaya produksi ya, cost produksi. Selanjutnya mengurangi jumlah komponen ya, komponen yang kurang sesuai ya, tidak efektif dan efisien. Yang selanjutnya itu ketiganya itu mempersingkat waktu perakitan, yang keempat meningkatkan dalam produk, dan yang kelima itu mengurangi lead time atau waktu tunggu. Nah, di seri sini kalian kita dapat dari hal-hal tersebut ya, adanya proses perakitan itu ya, perakitan yang baik itu imbasnya itu, pengaruhnya itu
Yang pertama itu bagi perusahaan ya, baik skala kecil, menengah maupun besar, itu yang pertama itu memiliki produk dengan kualitas tinggi. Terus yang kedua itu memiliki waktu pengiriman kepada pelanggan yang lebih pendek ya, karena produk yang sudah selesai ya dengan deadline yang sudah ditentukan ya, tidak menunggu lama. Terus yang ketiganya itu memiliki biaya produksi yang rendah ya, karena itu tadi waktunya singkat ya, lebih singkat ya, karena jumlah komponennya, pengurangan jumlah komponen yang lebih efektif dan efisien ya. Terus secara suppliernya itu ke konsumen itu lebih cepat, dan biaya produksi pada saat ketika kita memproduksi itu lebih minim ya, atau lebih rendah. Terus kemarin kita bahas tentang metode pemilihan perakitan yang paling tepat ya, itu metodenya. Terus bagaimana cara kita untuk menentukan metode perakitan yang tepat ya. Kita melakukan metode perakitan ya. Yang pertama itu harus diperhitungkan, didapatkan data-datanya ya. Yang pertama volume produksi per shift kalau perusahaan ya. Kalau misalkan di shift, volume produksinya kira-kira berapa nih? Kalau berapa piece ya, satu shift itu mampu menghasilkan berapa piece kalau produk ya. Atau item barang, berapa jumlah item barang. Terus berapa jumlah komponen pada rakitan tersebut, misalkan dari sehingga menjadi satu unit misalkan ya, satu unit, apakah satu unit produk misalkan. Terus yang selanjutnya itu, ketiganya itu satu atau banyak jenis produk ya. Terus yang keempat jumlah komponen yang diperlukan untuk modifikasi produk. Yang kelima jumlah perubahan desain ya. Yang terakhir itu kebijakan perusahaan dalam investasi mesin. Jadi semakin lama usia mesin itu semakin tua ya, produktivitas mesin semakin berkurang, menurun ya. Nah, di sini ada yang namanya desain produk untuk manual assembly ya, perakitan manual ya. Di sini contohnya pada sepeda motor ya. Nah, kalian nanti akan ketemu yang namanya bagaimana kalian membongkar, mengukur dan memasang ya, merakit sepeda motor kembali setelah motor tersebut dibongkar. Terus kemudian melakukan pengecekan, pemeriksaan, itu nanti ketika praktek itu salah satunya ya. Nanti di sana itu dihitung berapa waktu pengerjaan dan sebagainya, membutuhkan kapasitas berapa lama waktunya. Dari jumlah, misalkan kalau di sini ada backlip atau pit, misalkan ada 5 ya, salah satu contohnya di sini ada 5. Misalkan 5 orang pengerjaan dalam satu shift misalkan. Terus ketika melakukan dalam pembongkaran sehingga pemasangan kembali ya, servis penggantian, nah itu membutuhkan waktu. Yang pertama itu langkah apa yang harus dilakukan itu mencari seluruh informasi yang berkaitan dengan produk tersebut. Ya, informasinya apa, misalkan bongkar kopling dan sebagainya ya. Membutuhkan waktu berapa lama, apa saja masalahnya dari permasalahan pada kopling dan sebagainya. Ya kan? Terus itu bisa berupa asap apa saja, kita analisa dulu. Terus yang kedua itu melepas rakitan produk dan bagaimana cara membayangkan bagaimana cara kerjanya ya. Melepas terus kemudian merakit ulang ya. Kalau di sepeda motor berarti ada diagnosa, pengecekan permasalahan dan sebagainya. Nah itu ya. Nah nanti kalian di sini akan dihadapkan pada yang namanya itu tugas individu ya. Ada yang namanya tugas individu. Nah, tugas individu di sini kalian nanti itu ada 10 soal ya. Ada 10 soal. Itu untuk kalian itu nanti silahkan dikerjakan ya. Ini yang soal yang pertama ya. Soal yang pertama itu tentang perakitan produk barang dan jasa ya. Ini materi di session terakhir, jadi penutup untuk materi ini ya. Yang satu kedua ya. Satu kedua satu ya. Yang kedua tiga ya. Yang ketiga tiga, keempat, kelima, keenam ya, 7 dan 8 ya, 6, 7,
8 ya. Ini yang terakhir 9 dan 10. Oke. Nah, itu untuk tugas individu ya yang akan kalian nanti kerjakan. Sedangkan untuk tugas kelompoknya dari season awal ya, season pertama, kedua dan ketiga, itu nanti kalian ada yang namanya tugas kelompok ya. Tugas kelompok kalian nanti di sini dari season 1, 2, 3 itu kalian itu suruh untuk mengerjakan tugas kelompok ya yang maksimal 6 orang, maksimalnya 10 orang ya. Kelompok minimal 6 orang dan maksimal 10 orang. Kalian tugasnya itu membuat proposal ya. Proposal pelaksanaan proyek kegiatan yang akan kalian laksanakan ya, yang akan kalian terapkan ya. Nah, itu tugas kelompok itu ya. Nah, di sini kisi-kisinya produk apa ya, atau barang atau jasa apa yang akan kalian produksi atau buat ya. Terus rencana anggaran kalian di sini ada ya, ada rencana anggarannya apa, terus komponen kebutuhan alat yang dibutuhkan apa ya, komponen-komponennya nanti, terus membuat desain rancang bangun produk dan prototipe-nya ya. Nah, terus itu nanti kalian tuangkan dalam tugas akhir. Jadi untuk materi perakitan produk barang dan jasa itu nanti tugas akhirnya nih di season terakhir ini kalian membuat proposal ya, proposal proyek ya, proyek. Nah, oke. Nah, di sini ya tugas kelompok kalian itu kalian nanti bikin proposal, membuat proposal dengan membuat proposal, pembuatan proyek proposal itu dengan susunan babnya ya. Yang pertama itu susunan bab penulisannya itu yang pertama pendahuluan atau dasar pemikiran ya. Dasar pemikiran. Misalkan pembuatan proyek apa yang kalian pikirkan dari pembuatan proyek tersebut ya. Terus B-nya misalkan atau 2-nya 2 Romawi misalkan. Tema proyeknya apa ya, misalkan pembuatan alat tambal ban ya. Proposal pembuatan alat tambal ban sepeda motor, atau misalkan proposal pendirian usaha tambal ban ya, atau proposal pendirian usaha jasa servis tukar tambah jual beli baterai ya, aki. Nah, itu macam-macam. Nanti kalian Bapak kasih kisi-kisinya ya, kisi-kisi usaha apa saja. Nanti kalian silahkan kembangkan lagi, masih banyak. Terus poin C-nya atau poin keduanya atau ketiga Romawinya ya, pelaksanaan kegiatan proyek. Ya. Itu, pelaksanaan kegiatan proyek. Kapan? Waktunya kapan? Ya, waktu. Kapan, tanggalnya berapa ya? Kapan, di mana, dimulai kapan dan berakhir kapan ya. Misalkan ada deadline misalkan 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan misalkan ya. Terus yang kedua itu tempatnya ya, tempat pelaksanaannya. Dilaksanakan di mana? Misalkan di sekolah atau di bengkel, di rumah misalkan ya, dan lain sebagainya. Tempatnya di mana? Itu tentukan. Terus poin D-nya itu kalian bentuk rancangan prototype project ya. Nanti buat gambar desainnya dalam 2 dimensi atau 3 dimensi. Kalian dulu kan waktu kelas 10 pernah belajar tentang materi menggambar teknik. Kalian buat gambarnya. Misalkan alat tambal bannya, bikin desain alat tambal bannya seperti apa. Ya, gambarkan. Nanti di proposal itu kalian gambarkan. Ya, bikin gambar. Misalkan atau bahkan kalau misalkan untuk jasa kalian tinggal nggak usah gambar, tinggal alurnya saja ya, nggak usah. Kalau untuk project pembuatan produk kalian bikin gambar desainnya ya, 2 dimensi ya, 2 dimensi kalian bikin 2 dimensi, nggak usah 3 dimensi. Terus yang E-nya itu poin E-nya kalian bikin diagram alir perakitan ya, atau pembuatan produk barang atau jasa ya, diagram alir perakitan atau flowchart ya, flowchart alur perakitan produk atau jasa. Das poin F-nya ya, itu kalian bikin RAB-nya, rencana anggaran biayanya. Gimana rencana anggaran biayanya? Misalkan yang pertama itu kebutuhan peralatan ya, pembelian alat dan sebagainya. Ya kan? Alat apa saja misalkan yang kalian butuhkan. Kalau misalkan untuk pembuatan produk ya, kalau misalkan tidak membuat produk, misalkan jasa ya, kalian berarti
kebutuhan apa saja yang dibutuhkan ya untuk pelayanan jasa dan sebagainya. Terus poin G-nya susunan panitia ya, atau pilot project-nya, susunan panitia pilot project-nya ya. Misalkan ada manajernya kalau di project itu ya, ada bidang operasional ya, seksi operasional dan sebagainya, barang dan sebagainya, atau kepanitiaan lah seperti biasa. Dan yang terakhir itu penutup ya. Kalau panitia biasa itu susunan panitia ada apa? Ada ketua, ada sekretaris ya, ada anggota, ada seksi-seksi. Kalau untuk project itu mungkin ada yang namanya itu manajer, wakil manajer, terus QC-nya ya, atau manajer operasionalnya ya, dan lain sebagainya. Manajer pembelian alat dan barang misalnya dan sebagainya. Itu kalian atur di sana ya. Nah, di poin D ini ya, di poin ya, nanti poin E ini Bapak nih kalian nanti bikin diagram alir perakitan ya. Diagram alir perakitan pembuatan produk barang atau jasa. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini diagram alir perakitan ya. Diagram alir perakitan. Nah, ya, diagram alir perakitan ini ya, diagram alir perakitan alat tambal ban motor contohnya ya. Atau diagram alir proses pembuatan jok sepeda motor misalkan, salah satu contoh ini. Nah ya, nah ini Bapak andaikan jadi kolom-kolom yang di sini, ini contohnya seperti ini. Ya, contohnya ini diagram alir produksi produk barang ya, produk barang. Ini contohnya barang ini makanan ya, produk makanan. Ini kalau ini misalkan ibarat produk makanan. Contohnya di sini ada diagram alirnya. Pertama mulai, kedua kotak kedua itu kegiatan memasak ya, memasak bumbu-bumbu dan lain-lain, kemasan. Terus yang selanjutnya itu kegiatan packing ya, kegiatan packing. Ada yang namanya kegiatan packing ya, kegiatan packing, pengemasan ya. Setelah kegiatan packing itu ada yang namanya kegiatan produksi ya, produksi massal. Nah, memproduksi massal. Setelah produksi massal itu produksi massalnya itu dikemas dengan sesuai dengan berbagai macam ukuran ya, kemasan dengan standar ukuran. Misalkan kalau produk makanan ini ada 20 gram, 50 gram, 100 gram, 350 gram ya. Kemudian terakhir itu masuk ke distribusi ya, agen atau retail. Atau dari kemasan atau standar udah pengemasan ini kemudian di display ya, kalau kita punya toko di display. Nah, ini display toko misalkan gitu. Nah, ini contoh flowchart yang sederhana ya. Display pajang di warung, di toko atau supermarket. Kalau untuk misalkan untuk kemasan, setelah kemasan itu misalkan kalian di packingnya itu, di finishingnya itu dipakai pakai dus ya, distribusikan ke agennya atau retail atau bahkan online ya. Nah, itu contohnya untuk produk, pembuatan produk ya. Terus untuk contoh alur produksi jasa misalkan. Nah, ini alur produksi jasa. Misal pengajuan bengkel cabang ya, dealer misalkan atau outlet, atau bahkan agen JNE misalkan. Nah, ini kalian gambarkan dalam bentuk poin-poin ini gak apa-apa, gak usah pakai gambar-gambar ya. Start 1 2 3 4 5 ya. 6 7 finish. Yang pertama ya, kasih keterangan di sini. Yang pertama itu mulai dari mana? Yang pertama mulai action ya. Action yang pertama itu pembuatan CP ya, komputer ya, perusahaan. Nah, pembuatan perusahaan itu biasanya ke notaris ya. Setelah pembuatan perusahaan kalian nanti membuat NIP, nomor induk berusaha ya, nomor induk berusaha ya, biasanya itu ada di Pemda ya, kalian bikin atau bikin sendiri karena sekarang online bisa. Terus bikin domisili usaha itu ke desa ya, tempat domisili usaha. Terus keduanya pengajuan proposal. Nah, kemudian pengajuan proposal kerjasama nanti ke pihak dealernya ya, main dealer misalkan, atau kalau JNE itu JNE pusat ya di sini. Nah, nanti kalian pengajuan proposal kerjasama. Nanti dalam poin 2 ini pengajuan proposal kerjasama itu
kalian menyertakan kelengkapan berkas, KTP, ya, KTP direkturnya, ya, atau pemilik perusahaan, berkas dan lain sebagainya. Berkas kayak NIP, domisili itu harus dilengkapi. Nah, terus poin yang ketiganya itu pencarian lokasi kantor agen. Kalian mencari tuh lokasi kantor agen atau bengkel misalkan ya, bengkel cabang misalkan ya. Bengkel cabang itu nanti mencari itu lokasi yang strategis, kira-kira strategis secara tempatnya. Nanti ada pengecekan dari dealer pusat misalkan, atau misalkan dari cabang agen JNE pusat misalkan kan. Nah, nanti dicek ya, sesuai tidak, letaknya strategis enggak, ya kan, memenuhi syarat enggak, itu ada persyaratannya. Nah, ya. Nah, nanti juga ada yang namanya itu selanjutnya itu ada yang namanya pemasangan display. Jadi pemasangan display itu ada namanya kelengkapan sarana prasarana, misalkan reklame promosi, neon box dan sebagainya, ya kan. Nah, itu semua kelengkapan meja, kursi, kalau untuk kelengkapan administrasinya, nah komputer, meja komputer, ya, dan sebagainya. Kalau JNE itu ada tembangan, ya, ada fotokopian, ya, misalkan bukan fotokopian, itu apa, printer, ya, ada printer. Terus selanjutnya itu ada yang namanya kelimanya itu ada operasional kantor agen, ya, nanti ada operasional. Yang keenamnya itu ada yang namanya transaksi atau konsumen, ya, transaksi. Kalau ini misalkan ada proses bengkel, misalkan ada proses transaksi, konsumen datang di sana, ya, dilayani, diperbaiki motornya, ya, dan sebagainya, alurnya. Terus kalau misalkan JNE itu ada yang namanya timbang, catat, ya, ditimbang, catat, terus kemudian bayar konsumen. Terus yang ketujuhnya itu ada yang namanya packing dan ekspedisi kalau JNE, ya, perusahaan logistik. Kalau perusahaan bengkel, ya, bengkel berarti kan ada yang namanya itu checking, ya, checking kondisi sepeda motor yang terakhir finish. Nah, itu, ya, ada yang namanya finish. Nah, oke. Nah, terus nanti hari apa yang untuk diagram alir kalian nanti itu, kalian dari diagram alir tadi itu nanti disertakan di dalam poin E itu, ya, dari semua keseluruhan itu dalam proposal itu kalian kirimkan via email, ya, via email nanti, via email dalam bentuk grup, ya, minimal 6 orang, maksimal 10 orang, ya, ke alamat email ini, ya, ke alamat email ini nanti kalian kirimkan, silahkan kalian kirimkan nanti ke alamat email ini, ya. Nah, alamat email. Oke, ya, itu ya. Nah, ini untuk yang terakhir ini Bapak akan bahas tentang contoh daftar peluang usaha, ya, produk atau jasa. Contohnya kalau untuk kalian jurusan TBSM berarti di bidang otomotif, ya, sepeda motor, untuk produk ya, produk barang, ya, atau jasa. Supaya tidak bingung, ya, yang pertama itu kalian harus cari usaha biar supaya usaha ini lebih mudah, manajemen usaha yang tepat, ya, yang dijalankan, tepat dijalankan. Yang pertama itu ide peluang usaha di bidang jasa otomotif, ya. Apakah ada ide peluang usaha di bidang jasa otomotif? Terus yang keduanya itu ide peluang usaha di bidang perdagangan, misalkan jual beli kendaraan bermotor. Yang ketiganya itu ide peluang bisnis di bidang industri otomotif. Nah, kalau untuk bergerak di bidang produk, ya, contohnya produk, ya, pembuatan produk atau perancangan produk dari barang dari spare part otomotif misalkan, contohnya macam-macam, banyak sekali, ya. Contohnya yang pertama itu membuat barang dari rantai, barang kerajinan, ya, dari rantai bekas, ya, dan baut, contohnya itu. Yang kedua itu membuat kursi dari ban motor bekas, contohnya ban sepeda motor bekas, ya, atau ban mobil, ya, membuat kursi. Yang ketiga itu membuat alat tambal ban portabel, ya, membuat alat tambal ban portabel, ya, dan lain-lain. Nah, gitu, dan lain-lain. Nah, ini salah satu contoh membuat produk mainan dari barang bekas otomotif, contohnya, ya, dari baut bekas, rantai bekas, ya, modif, atau ini mungkin dari kaleng bekas, ya.
bekas minuman kaleng, Coca-Cola, Pepsi ya. Nah, ini contohnya. Nah, terus ada lagi ya. Kalau dari produk ini contohnya ini membuat kursi dari ban bekas ya. Bekas ban motor bekas ya, atau ban mobil ya, ban motor nih. Ataukah bahkan lagi itu membuat alat tambal ban portable. Tambal ban. Nah, ini contohnya alat tambal ban. Nah, ini nanti bisa kalian produksi massal ya. Banyak massal. Nah, ini satu dulu contohnya. Ini kalian di poin ini bikin gambarnya seperti ini, digambar, didesain ya, bentuknya seperti modelnya. Kalau kursi berarti modelnya seperti ini, bikin kursi modelnya kursi ya dari ban bekas. Alat tambal ban bekas berarti ada ini kayak gini ya, gambarnya, bentuknya. Oke. Terus ini contohnya untuk ini salah satu lagi contoh dari peluang jasa ya, usaha jasa untuk otomotif sepeda motor. Banyak sekali ya, di sini ada peluang jasa. Yang pertama itu ada yang namanya bengkel servis mesin sepeda motor ya, bengkel servis motor yang hanya melayani servis ringan ya atau rutin, biasanya seperti ganti oli ya, membersihkan karburator, radiator, serta servis berat ya, turun mesin, ganti onderdil. Nah, itu mungkin membutuhkan biaya yang lumayan besar ya, untuk bengkel servis. Tapi yang paling minim itu yang namanya ada yang namanya bengkel tambal ban, itu minim ya. Contohnya membuat alat tambal ban. Terus selanjutnya ada yang namanya jasa montir panggilan ya, montir panggilan. Kalau udah ini itu lumayan, itu jasa montir panggilan ya. Kalian sudah memiliki keahlian, apalagi jurusan TBSM ya, mekanik panggilan ya. Mekanik panggilan, bukan cewek panggilan, cowok panggilan, tapi mekanik panggilan ya gitu. Terus ada lagi yang namanya jasa pengurusan surat kendaraan, kirnya, cek fisik, mutasi, balik nama, pembayaran pajak kendaraan dan sebagainya ya itu. Terus tempatnya itu bengkel perbaikan bodi sepeda motor, atau ada yang namanya body repair ya, misalkan bodi sepeda motor perbaikannya ya. Terus selanjutnya ada yang namanya bengkel cat sepeda motor ya. Ada bengkel yang khusus pengecatan, ada pula yang jadi satu dengan bengkel body repair. Terus ada yang namanya bengkel jasa airbrush, cutting, striker motor, branding ya. Terus ada yang namanya jasa cuci sepeda motor ya, cuci. Terus ada bengkel modifikasi motor ya, memodif motor ya, ada bengkel. Terus ada yang namanya jasa pemasangan alat sistem pengaman otomatis pada kendaraan ya, macam-macam. Terus ada jasa tambal ban dan isi angin. Atau ada lagi tukang ahli kunci panggilan ya, tukang ahli kunci ya, kunci motor, sepeda motor. Terus ada lagi jasa parkir dan tempat penitipan kendaraan bermotor dan sebagainya. Nah, itu contoh-contohnya dari produk barang dan jasa ya, untuk jasa. Nah, itu nanti di tugas season terakhir ini ya, kalian intinya itu ya, tadi ada penugasan itu tugas kelompok ya, yang harus kalian bikin ya, untuk proposal pilot project ya. Oke. Nah, nanti ini kalian silahkan nanti untuk soal ini bisa kalian download ya di Google Form ya, alamatnya ya. Nanti untuk silahkan kalian bergabung dengan Google Classroom ya, kelas 12 TBSM ya. Di sini nanti kita bisa sharing atau lewat WA group ya. Nanti lewat WA group. Oke, demikian materi kita kali ini ya. Terima kasih atas perhatian kalian, dan sekian untuk session materi perakitan barang dan jasa. Untuk materi selanjutnya kita sudah ganti lagi materi lain ya. Demikian dari Bapak, bila titip hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.